Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. ketika kita jenuh dalam beramal soleh. Nah, Bagaimana kita bagaimana cara mengatasi? Iya, Ma. Kita pakai trik bagaimana mengatasi ibadah yang jenuh. Yang pertama, Ya. kita harus membiasakan diri ibadah istiqomah walaupun sedikit. Walau sedikit. Rasulullah bersabda, orang yang cerdas yaitu orang yang banyak mengingat kematian. Kita pikirin, kalau males ibadah nanti mati bawa apa? Ya Allah. Baju putih nggak dibawa, Iya. udungan emping nggak dibawa, Enggak. baju berem nggak dibawa, suami ganteng nggak dibawa, bini Enggak, cantik nggak dibawa, apa yang dibawa? Kalau orang yang cerdas berpikirnya positif, survei membuktikan banyak mengingat kematian. Biasakan ibadah walaupun sedikit. Rasul bersabda, orang yang disukai oleh Allah ibadahnya rutin walaupun cuma sedikit. Misalnya, ibu segan banget baca Quran. Biarin deh selembar aja dah. Biasa 1 juz misalnya. Selembar deh daripada nggak baca. Rutin terus. Nih diistiqomahkan. Yang kedua, kita harus punya target bahwa kita ini ada hobi dalam ibadah. Misalnya punten. Ibu menciptakan hobi sendiri. Misalnya, saya harus sembahyang duha walaupun maaf hanya 2 rakaat. Masya Allah. Misalnya itu kan paling irit kan. Paling dikit ya. Iriran minta ya Allah rezeki yang Banyak. umur yang Panjang. duha sabaraha. 2. Irit gak? Ya, boleh. Malu gak sama Allah? Malu. Malu ya. Tahajud walaupun cuma 2 misalnya. Witir walaupun cuma 1. Ya Allah. Ini harus intensif dalam kita ibadah walaupun cuma sedikit, istiqomah. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya takwa. Jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Kalau kita mengaku Islam, kan rukun Islam yang 5 diwajib dikerjakan, benar nggak? Benar. Ditambah lagi dengan rukun iman. Jadi seorang muslim yang baik kerjakan tuh yang 5 perkara. Jangan sampai terlewatkan oleh kita. Rutin kita kerjakan. Walaupun sedikit. Kemudian apa lagi? Membiasakan diri dengan hobi yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Rasul ajarkan kepada kita. Misalnya, ibu mendawamkan wudhu. Masya Allah. Punten, di kita mah kebanyakan dur lohor. Dia wudhu buat sembahyang lohor. Habis sembahyang lohor batal. Misalnya buang gas atau pipis. Iya, Ma. Saya tanya ibu-ibu yang ada dari menteng. Medland, Menteng. Bu, kalau ibu habis sembahyang lohor batal, ibu terus wudhu lagi, memperbaharui wudhu, atau ibu diem aja, jawab. Jawab. Diam aja, Mah. Kejujuran yang hakiki ya, Ma. Padahal Rasul mengajarkan kepada kita wudhu itu yang paling baik didawamkan. Kenapa? Kalau kita kemana-mana punya wudhu, kalau mau ngapa-ngapain, alhamdulillah mau sholat sunat gampang. Mau pegang Quran juga gampang. Memberat sesuatu kita mikir saya lagi suci, lagi bersih, punya wudhu. Itu akan menghindarkan perbuatan kita daripada perbuatan yang tidak baik. Contoh, Bilal bin Rabah, muazzinnya Rasulullah SAW. Dia mendawamkan wudunya sampai ketika Bilal masih hidup pun Rasulullah mendengar langkah terompah Bilal di surga. Gara-gara mendawamkan wudhu. Masya Allah. Coba, siapa yang pengen masuk surga antum? Saya mau, Mas. Di antaranya ini. Wudhu ini didawamkan terus menerus, batal wudhu lagi. Tapi memang maaf, yang namanya ibadah pasti ada kejenuhan. Ada kebosanan. Digoda oleh setan yang terkutuk. Biar kita jauh daripada ibadah yang benar. Ya Allah. Karena kalau untuk masuk surganya Allah, Masya Allah rintangan sangat banyak. Padahal mah punten, untuk masuk surga teh gratis. Gratis, Ma. Coba beli mukena, beli sajadah. Nah. Berapa tahun masih yang itu juga kan? Oke. Iya, betul. Tapi buat masuk ke dalam neraka jahanam, berbuat dosa, berbuat maksiat, harus bayar kan? Harus. Misalnya laki-laki akan berbuat zina dengan perempuan, bayar nggak? Bayar. Ada yang bayar, ada yang bayar. Masya Allah, buat minum minuman keras, beli nggak tuh minuman? Beli. Jadi kalau seandainya ada kejenuhan dalam diri kita, yakinkan di hati kita, saya akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, semuanya saya tinggalkan. Yang saya bawa hanya amalan yang saya kerjakan ketika saya mendapatkan amanat dari Allah. Saya yakin
kita pasti akan berubah. Tapi setan menggoda. Contoh nih emak-emak nih. Ibu tinggal di komplek. Tetangga meninggal, teman ngaji. Nangis nih kita nih. Ya Allah, kemarin masih ngaji bareng. Yang satu bilang masih ngobrol di rumah saya kemarin. Yang satu lagi bilang masih belanja ke warung bareng. Kok sekarang ada meninggal, nangis nih teman-teman. Di komplek kita kan rumahnya kecil-kecil, Bedu. Iya. Yang di sebelah sini masak buat nyuguhin tamu. Patungan biasa di komplek mama. Rumah yang sebelah sininya ibu ngeronsein kembang. Saya tanya ibu yang hari di sini, yang anggota pengajian, yang menyaksikan saudara kita, teman kita, tetangga kita meninggal. Apakah masih nangis sesenggukan sambil ngeronsein bunga? Apakah Anda masih nangis sesenggukan sambil masak di rumah tetangga buat nyuguhin tamu yang datang nguburin? Atau Anda sudah ketawa cekakakan? Jawab dengan jujur. Udah ketawa, udah ngobrol, udah bercanda. Padahal tetangga yang meninggal ini masih ada. Jenazahnya masih nongkrong, masih ngejegrek di situ. Kenapa? Setan melupakan kita. Ya Allah. Makanya Rasul mengatakan, seandainya saja kita bisa mendengar teriakan jeritan orang yang disiksa kubur dalam kita memenuhi hidup dan kehidupan, sudah rasanya gak mau lagi, ya Allah, berat sekali siksa kubur itu. Makanya itulah Rasul mengatakan orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. Sehingga tiap kita ngomong, mikir, saya mau mati, Allah ridho enggak? Saya berbuat, kita mikir lagi, saya mau mati, bagaimana perbuatan ini diterima oleh Allah enggak? Kita wajib menyadari semua direkam oleh malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kalian katakan, ucapkan, lakukan direkam oleh malaikat raqib dan atid. Makanya yuk merubah diri kita. Ya. Walaupun jenuh bagaimanapun, bete bagaimanapun, yakin saya akan mati, yang saya bawa hanya amalan saya. Ya. Rasa jenuh itu sebenarnya wajar nggak sih, Mah? Wajar. Wajar, Mah. Yang tidak wajar, jenuh yang dipiara. Nah, tidak boleh dibiarin itu jadi Itu. semakin berlarut gitu, Iya. Mah. Makanya tadi variasi, jangan jauh-jauh. Iya, Mah. Suami istri, berdua rumah tangga berapa tahun? 12 tahun mah. 12 tahun. Ada kejenuhan nggak? Pasti. Iya pasti, Pak. Pasti ada kejenuhan. Normal loh. Kalian tuh rumah tangga berapa tahun? Ada kejenuhan. Pasti. Ibu-ibu beneran ada kejenuhan. Cari variasi yang menyemangati kita untuk senang sama suami. Contoh. Kita modifikasi gitu, mah. Contoh. Ibu dulu. Sekarang udah bete. Laki gue nyebelin banget. Ya Allah. Misalnya wajar lu sebagai manusia normal. Ibu dulu waktu sama suami senangnya apa? Misalnya jalan-jalan tuh ke Ancol. Sekali-kali refreshing tuh ke Ancol. Kancel. Iya. Pres lagi, ketawa-tawa lagi, mesra lagi sama suami. Bener nggak? Benar. Iya. Sampai rumah jenuh lagi, mah. Sampai rumah jenuh lagi. Iya. Ya Allah, Saya Mas yakin. Bedu. Walaupun jenuh, frekuensinya berkurang. Iya, Kenapa? Udah pres keluar. Benar, mah, benar. Ya. Misalnya, ibu jangan tiap hari kudu makan di rumah aja, enggak. Walaupun jajan, walaupun murah, beli bakso, beli somai misalnya, Iya. di cilok, duduk tuh sekali-kali di tempat rame, bisa tertawa. Makan berdua, bercanda-bercanda ya, mah. Ini bisa membuat pres hati kita, lega lagi hati kita. Sehingga kemauan-kemauan yang baru akan muncul kalau kita sudah refreshing. Begitu diperbaharui oleh kita. Diperbaharui. Begitu Kayak nggak seharusnya. jenuh, gimana kalau itu kita jadikan sebuah kebutuhan, mah. Misalnya, Ya kayak makan kan kita itu kebutuhan kan, mau nggak makan Betul. kita harus makan. Nah, gimana juga itu boleh diantaranya. Gimana Kayak jangan nggak usah jauh, Mama. Mama ini kan orang kampung yang kalau sedikit-sedikit keringetan. Hobi Mama tuh beduk mandi. Sehari kadang-kadang sampai 6 kali 7 kali mandi. Masya Allah. Misalnya habis nyabutin rumput, ngoret, macul. harus bayar pam Gerah. mahal, Bang. Terus naik deui, mandi deui, ganti deui daster. Begitu. Kadang-kadang sehari sampai 5-6 kali ganti baju. Jadi yang tadinya merupakan kebutuhan, yang tadinya Hobi. merupakan keinginan jadi kebutuhan kita. Butuh, saya harus mandi, karena saya harus bersih. Itu. Iya, itu. Jadi harus dilakukan itu oleh kita. Itu salah satu caranya ya, Bang. Cara Mengubah menjadi caranya sebuah biar kebutuhan. kita tidak jenuh dengan apa yang kita lakukan. Baiklah kalau begitu, Mama ya. Karena supaya juga kita tidak jenuh, Mah, kita refreshing dulu dengan pesan-pesan yang melewat berikut ini, boleh ya, Ma ya? Mangga. Nah, ibu-ibu yang mau nanya sama Mama, tunggu dulu ya. Kita lihat dulu yang melewat berikut ini. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede.